Selamat siang. Siang, Dengan siapa ini? dengan saya Gadis Alkaidina Maharani dari kelas 11 Komunikasi. Gadis Alkaindina Maharani. Namanya sulit sekali. Tinggal di mana? Tinggal di Jelagran Barat. Jalan Blaga. Di Jelagran Barat. Oh, Jelagran, berarti sini ya. Ya. Selamat datang gadis di siaran kami. Kali ini gadis akan menyampaikan materi tentang apa? Tentang prosedur penerimaan kas. Prosedur penerimaan kas. Ini sepertinya bagian dari materi tentang aliran kas. Dulu sudah ada yang pernah menyampaikan ini, aliran kas. Ada kas masuk, ada kas keluar. Nah, ini berarti aliran kas masuk, cash inflow. Nah, yang perlu disampaikan di sini prosedurnya. Prosedurnya bagaimana? Prosedur dalam menerima kas. Silakan Mbak Gadis, mungkin mau disampaikan dulu poin-poinnya, isinya seperti apa. Saya mau mulai dari pengertian dulu, yaitu kas yang diterima perusahaan yang bersifat dapat digunakan, baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Untuk prinsip prosedur penerimaan kas, yang pertama, setiap penerimaan kas harus segera dicatat. Kedua, penerimaan kas harus disetor ke bank setiap hari. Ketiga, petugas penerima kas tidak merangkap sebagai pelaksana pembukuan penerimaan kas. Keempat, fungsi penerimaan kas dan fungsi pengeluaran kas terpisah. Yang terakhir, laporan penerimaan kas dibuat secara periodik. Selanjutnya, prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Penjualan tunai yang dimaksud di sini, pembeli datang ke perusahaan melakukan pemilihan barang atau produk yang dibeli, melakukan pembayaran dengan uang tunai. Yang kedua, prosedur penerimaan dari piutang. Prosedur penerimaan kas dari piutang pembayaran dari para debitur banyak yang dilakukan dengan mengirim cek atau transfer dana sehingga akan diterima melalui sekretariat. Yang terakhir, bagian unit terkait ada bagian order penjualan, bagian kasa, bagian pengiriman, lalu bagian jurnal dan laporan. Ya, jadi ada beberapa poin ya Mbak Gadis ya. Ada poin tentang pengertian, prinsip, prosedur itu sendiri, dan unit yang terkait di dalam aktivitas penerimaan kas. Saya lihat sejenak ya, misalnya dari pengertian. Tadi dikatakan bahwa pengertiannya kas yang diterima perusahaan yang bersifat dapat digunakan. Apa ada yang tidak bisa digunakan? Bentar, kita baca dulu. Baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga dari transaksi perusahaan penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Oh, ini berarti beberapa transaksi yang dapat menyebabkan masuknya atau diterimanya uang kas. Ada transaksi penjualan tunai, transaksi pelunasan piutang, transaksi lain yang dapat menambah kas perusahaan. Ada 3 ya? Iya. Penjualan tunai maksudnya apa Mbak Gadis? Penjualan tunai itu kita bisa langsung dapat penghasilannya, Pak. Langsung ada dana. Cash ya? Iya. Jual barang, laku, dapat uang langsung, itu namanya penjualan tunai. Kalau pelunasan piutang? Pelunasan piutang itu kita belum dapat uangnya langsung, tapi kita udah berhasil menjual barangnya. Karena apa? Karena apa itu? Karena kita udah menerima melalui sekretariat bukti-bukti
transaksi kayak ditransfer dari Dana ataupun Kita sudah memperoleh pendapatan, tapi uangnya belum diterima ya. Itu karena kita menjualnya secara kredit. Ada kesepakatan boleh tidak bayar dulu, bayarnya besok. Nah itu namanya piutang. Piutang itu tagihan. Kita bisa menagih besok sesuai dengan perjanjian. Itu kas masuk tapi belum diterima, tapi udah masuk, udah dicatat itu. Ya, baik yang berupa uang tunai atau cash ya, duit ya, logam maupun kertas, bisa juga berbentuk surat-surat berharga. Misalnya apa Mbak Gadis? misalnya kayak Faktur, kayak bukti transfer. bukti transfer, cek termasuk enggak? Cek biliat giro termasuk ya, dan masih banyak lain. Nah itu pengertian dari kas ya. Kemudian di dalam prosedur penerimaan kas ada prinsip yang harus dipahami dan dilakukan. Kalau tidak salah tadi Mbak Gadis menyebutkan 5 prinsip ya. Coba tak lihat ya. Prinsip yang pertama, setiap penerimaan kas harus segera dicatat. Segera. Boleh ditunda enggak ini? Kenapa? Karena nanti kalau misalnya ada masukan yang lain nanti ketumpuk-tumpuk hilang. Ya, nanti akan ketumpuk dengan transaksi berikutnya. Itu prinsip yang pertama ya. Prinsip yang kedua, penerimaan kas harus disetor ke bank setiap hari. Harus ini. Ya, boleh. Saya juga punya adik kerja di perusahaan herbal Samawi. Itu tiap malam ke bank itu. Ya banknya udah tutup, tapi ke ATM. Bawa 20 juta coba tiap malam. Masukkan ATM BRI itu. Adik saya itu. Tiap malam itu. Kenapa harus segera disetor ke bank? Apa di rumah nggak bisa? Karena nanti takutnya tercampur sama yang lain. Campur sama uangnya sendiri ya. Atau malah hilang di jalan ya. Atau hilang di rumahnya sendiri. Ada malingnya diri sendiri. Kan bisa aja ya, tergoda lihat uang banyak. Maka harus segera disetor ke bank. Prinsip yang ketiga, petugas penerima kas tidak merangkap sebagai pelaksana pembukuan penerimaan kas. Nah, di sini berarti ada 2 pegawai, Mbak Gadis. Pegawai pertama bagian penerima kas, pegawai kedua bagian pembukuan penerimaan kas. Bagian pembukuan penerimaan kas hanya mencatat saja, tidak terima uang. Yang terima uang ada petugasnya sendiri, bagian penerima kas. Mau nanya nih Mbak Gadis, kenapa harus dipisah? Karena Sama dengan tadi jawabannya, agar tidak tercampur dengan urusan lain. Yang kedua, meminimalisir manipulasi. Jadi saling mengoreksi. Yang bagian penerimaan kas nggak bisa korupsi, karena ada catatannya di bagian lain. Yang bagian pencatatan nggak bisa korupsi, kan nggak ada uangnya, dipegang petugas lain. Itu ya, caranya seperti itu. Sama di kelas ini mestinya bendahara 2, bendahara 1 megang uang, bendahara 2 catatannya saja. Tapi kalau kerjasama ya sama-sama salah keduanya. Itu prinsip yang ketiga. Yang keempat Mbak Gadis, coba dibaca lagi. yang keempat, fungsi penerimaan kas dan fungsi pengeluaran kas terpisah. Oh ya, jadi di dalam penerimaan kas sendiri ada 2 petugas. Prinsip yang keempat juga ada 2 petugas.
penerimaan kas harus dipisah dengan pengeluaran kas. Sama dengan tadi alasannya. Jadi yang mengeluarkan orang lain, jangan orang yang menerima kas. Kayak uangnya sendiri aja. Dapat keluarin, nggak boleh. Prinsip yang kelima, laporan penerimaan kas dibuat secara periodik. Periodik artinya apa ini? Rutin, berkala, bisa harian, bisa bulanan, mingguan, tergantung apa? Tergantung Tingkat intensitasnya, tergantung banyak sedikitnya transaksi. Secara periodik, secara berkala, secara rutin. Udah ya, itu 5 prinsip di dalam prosedur penerimaan kas. Sekarang saya ingin tahu prosedur penerimaan kas itu sendiri. Tadi disebutkan ada 2 ya. Ada 2. Kalau penerimaan kas dapat diperoleh dari penjualan, baik penjualan tunai maupun penjualan kredit. Tunai langsung dapat uang, kredit belum dapat uang, tapi sudah menjadi pendapatan. Namanya piutang. Ya, yang terakhir Mbak Gadis, ada beberapa bagian ini yang terkait dengan kegiatan penerimaan uang. Ada 4 ya Mbak Gadis ya? Iya. Apa saja itu? bagian order penjualan, bagian kasa, bagian pengiriman, dan bagian jurnal dan laporan. Yang pertama bagian order penjualan. Apa itu order penjualan? Order penjualan itu Pemesanan ya. Ada pembeli yang pesan. Pesan apa? Nah, bagian order penjualan melayani. Ini belum ada uang ya? Belum. Kecuali DP, mungkin ada yang bayar di muka, kan bisa dicatat. Mungkin uangnya belum diterima, tapi catatannya sudah ada. Kalau non tunai atau transfer kan belum terima uangnya. Uang dalam wujud uang, hanya angka masuk ke rekening, kan bisa aja ya. Nah, dicatat. Terus yang kedua bagian apa ini? Kasa. Oh, kasir ya. Iya, kasir. Nah, kalau di sini berarti mungkin langsung terima uangnya ya. Kan bayar di kasa itu ya. Tapi ada juga ding cuma pakai slip kan juga ada. Pakai apa itu? Kartu debit itu ya. Kartu kredit juga bisa ya. Masukkan apa itu? Kan ada alatnya itu. Bayar gitu ya. Itu kan di bagian kasa juga ada ya. Seperti di toko-toko apa itu? Retail, Indomaret, Alfamart. Bagian yang lain adalah bagian apa ini? Pengiriman barang. Iya. Berarti setelah menerima order penjualan, setelah pembeli melakukan pembayaran, baru barangnya dikirim ya. Kalau dikirim dulu, berani nggak sebelum bayar? Kalau udah DP berani Pak? Oh iya. Kirim semuanya atau sesuai dengan DP-nya? Sesuai dengan DP. Apa nggak repot? Nanti ngirim lagi separohnya. Ya tergantung kesepakatan aja atau kepercayaan. Kalau kiranya sudah kenal lama, kenal baik. Tapi kadang masalah juga timbul dari kenal yang sudah baik malah ada masalah. Nah, bagian yang lain nih Mbak Gadis, ada bagian jurnal dan laporan. Ini sebenarnya 2 bagian ini, cuma dijadikan satu, bagian jurnal dan bagian laporan. Menurut Mbak Gadis, baiknya dipisah apa sendiri-sendiri? Sebaiknya dipisah. Alasannya? Instannya Oh, berapa intens. intensitasnya ya. Tapi bagian ini kan melakukan pekerjaannya setelah 3 bagian di atasnya itu. Misalnya bagian pengiriman, nah, baru di jurnal. Atau bagian order penjualan,
dan menerima DP itu udah bisa di jurnal itu. Di jurnal, kemudian bagian lain membuat laporan. Tapi belum selesai ya. Laporannya baru laporan sementara, kan belum selesai, belum tuntas itu. Baik Mbak Gadis, saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih atas penjelasannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.